Saya hanya pantas mendapatkan separuh dari apa yang dia punya. Ayah kandung saya menyeringai di pengadilan hari ketika ibu memilih suami baru yang sempurna itu. Malam itu, di balik pintu dapur yang tertutup rapat, ceramah dinginnya tentang disiplin menjadi aturan baru dalam hidup saya. 19 tahun kemudian, saya melihat Budi Santoso, VP baru saya, duduk di ujung meja konferensi. 3 jam setelah review kinerja kami, HR memanggil. Kata-katanya dari malam itu tiba-tiba bergema digital dalam laporan compliance yang saya tulis sendiri. Nama saya Lestari Pratiwi. 19 tahun lalu. Saya adalah Lestari Santoso untuk bab singkat yang dingin dalam hidup saya. Nama yang saya buang seperti mantel musim hujan begitu saya secara hukum bisa melakukannya. Tapi sebelum itu, saya adalah Lestari, gadis berusia 14 tahun yang duduk di bangku kayu mengkilap di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di kota Bogor yang selalu lembab. Ruangan itu berbau wol basah dan kopi basi. Gerimis halus yang tak pernah berhenti mengaburkan jendela lengkung tinggi, membuat dunia luar menjadi lukisan air abu-abu dan hijau. Di dalam, udara tebal dengan ketegangan yang menyesakan. Khas tempat di mana hidup orang dipecah belah oleh putusan hakim. Ibu duduk di samping saya. Punggungnya kaku. Satu tetes air mata menelusuri bedaknya. Di seberang lorong, ayah kandung saya, Hari Pratiwi, merosot di kursinya. Dia bukan orang jahat, hanya lemah. Pria yang ambisinya sudah padam jauh sebelum kebenciannya tumbuh. Hakim perempuan dengan mata lelah dan suara seperti kerikil sedang memfinalkan pembagian harta. Hanya barang-barang seadanya, rumah yang masih berhutang. 2 mobil tua. Rekening tabungan bersama yang lebih mirip genangan daripada kolam. Hari Pratiwi tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia membungkuk ke depan. Bisikannya tajam seperti racun yang menusuk di tengah kebosanan bahasa hukum. Dia tidak memandang ibu. Dia memandang saya. Kamu hanya pantas dapat separuh dari apa yang dia punya, desisnya. Kata ganti itu mendarat berat seperti batu pengadilan. Pandangannya melirik pergelangan tangan saya. Kejam digital murah yang saya dapatkan saat ulang tahun. Itu sindiran kecil yang menyakitkan. Tapi tepat sasaran. Dia sedang mengatakan ibu tidak layak untuk pria yang dia pilih. Nilai ibu sekarang diikat pada orang asing. Orang asing itu duduk 2 kursi dari kami, Budi Santoso. Dia adalah gambaran ketenangan dan kesuksesan yang mudah. Jasnya abu-abu arang, dijahit sempurna. Sepatunya mengkilap seperti cermin. Dia tidak berkedip atau bereaksi. Sebaliknya, dia merogoh saku dada dan mengeluarkan sapu tangan putih bersih. Menawarkannya pada ibu. Dia tidak memandang ibu. Dia memandang lurus ke hakim. Seorang pria terhormat yang menjalankan tugas. Tindakan kesatria yang dihitung di tempat yang tak punya kesatria. Ibu mengambilnya. Tangannya gemetar. Gerakan yang begitu halus dan terlatih itu terasa lebih seperti transaksi daripada kebaikan. Malam itu kami berada di rumahnya. Rumah itu tidak seperti rumah sempit dan berantakan tempat saya dibesarkan. Ini adalah tempat dengan garis bersih, lampu tersembunyi, dan meja granit dingin. Udara berbau semir lemon dan uang baru. Ibu berada di lantai atas.
Pintu kamar barunya tertutup. Diselingi isak tangis tertahan. Suara seorang perempuan yang meyakinkan diri sendiri bahwa dia telah membuat pilihan benar. Budi memanggil saya ke dapur. Dia menutup pintu. Dan klik kunci terdengar begitu final. Dia tidak lagi tersenyum. Wajahnya yang seharian menjadi topeng keprihatinan sopan kini menjadi batu kosong yang tak terbaca. Di rumah ini, katanya. Suaranya rendah dan rata. Kita punya aturan. Kita punya disiplin. Dia berjalan ke kursi kepala meja makan dan membuka ikat pinggangnya. Ikat pinggang kulit coklat tebal dengan gesper kuningan berat. Dia tidak mengangkatnya. Dia tidak perlu. Dia melilitnya perlahan. Metodis. Dan meletakkannya di pulau granit di antara kami. Suara gesper logam menyentuh batu seperti palu hakim jatuh. Kalau kamu disuruh melakukan sesuatu, lakukan. Kalau ditanya, jawab. Jangan membantah. Jangan tidak hormat. Ketidakhormatan, dia berhenti. Mengetuk ikat pinggang yang dililit dengan jari telunjuknya. Punya konsekuensi. Itu mengganggu tatanan. Saya berdiri membeku. Jantung saya berdegup kencang seperti genderang di dada. Saya teringat wajah ayah kandung yang menyeringai. Sindirannya murah di pengadilan. Saya merasakan gelombang pemberontakan. Keinginan putus asa untuk berteriak bahwa dia bukan ayah saya. Bahwa dia tak punya hak. Tapi kata-kata mati di tenggorokan. Saya memandang ikat pinggang itu. Lalu mata dinginnya yang tenang. Dan saat itu saya mengerti. Ini bukan negosiasi. Ini pelajaran. Yang pertama dari banyak. Pelajaran itu bukan tentang patuh. Ini tentang diam. Dia tidak pernah lagi menyentuh saya setelah malam itu. Dia tidak perlu. Ikat pinggang itu menjadi benda tetap tergantung di kait di belakang pintu. Pengingat diam akan aturan rumah. Tapi malam pertama itu meninggalkan bekas. Memar ungu dalam di lengan atas saya di mana cengkraman ketakutan saya sendiri mengerat. Seminggu kemudian. Di perpustakaan sekolah yang steril dan sunyi. Saya menggunakan komputer untuk mengetik dokumen sederhana. Itu tabel dengan 3 kolom, tanggal, waktu, pelanggaran. Saya mencetak 1 salinan. Di kamar saya. Dengan pena. Saya tambahkan kolom keempat dalam huruf kecil rapi, konsekuensi. Untuk entry pertama. Saya tulis tanggal kedatangan kami. Di bawah pelanggaran, diam ketika diajak bicara. Di bawah konsekuensi, ceramah ikat pinggang. Saya tidak perlu menulis lebih. Lalu saya selipkan kertas itu ke tulang punggung buku pelajaran PPKN kelas 9 yang dilubangi. Itu tindakan pemberontakan kecil rahasia. Itu buku catatan saya. Catatan pribadi tentang kepatuhan dan biayanya. Kertas itu menjadi janji diam saya pada diri sendiri. Saya bukan anak kecil yang bermimpi kabur ke dongeng. Saya anak kecil yang belajar mendokumentasikan kasus. Saat berbaring di tempat tidur di rumah yang tertib dan sunyi itu. Mendengarkan dengung kulkas mahal di bawah. Saya bersumpah. Suatu hari. Segala yang dimiliki Budi Santoso, reputasinya. Dunia yang dia bangun dengan hati-hati. Rasa kekuasaan yang tak tersentuh. Akan dibagi. Bukan untuk uang.
bukan untuk kepuasan ayah kandung yang picik. Itu akan dibagi oleh kebenaran. Kebenaran saya, yang saya catat diam-diam di belakang buku tentang hukum dan tatanan. Tindakan resmi pertama dalam hidup baru saya adalah tindakan hukum. Hari ulang tahun ke-18 saya. Saya pergi ke pengadilan yang sama dan mengajukan berkas untuk mengganti nama keluarga. Saya buang Santoso dan ambil nama gadis ibu, Pratiwi. Itu adalah perebutan kembali. Saya Lestari Pratiwi. Saya milik diri sendiri. Pilihan karir saya adalah konsekuensi langsung dari pelajaran dapur itu. Saya tertarik pada dunia compliance korporat. Orang lain melihatnya sebagai labirin birokrasi yang membosankan penuh aturan dan regulasi. Saya melihatnya sebagai sistem logika yang tak terbantah. Compliance bukan emosional. Bukan subjektif. Itu dunia undang-undang, kebijakan, dan protokol. Hukum yang saya pelajari tidak pernah lupa. Aturan yang pernah ditulis tetap ada. Pelanggaran yang didokumentasikan adalah catatan permanen. Itu senjata sempurna bagi seseorang yang belajar kekuatan buku catatan. 19 tahun berlalu. Dunia berubah. Saya berubah. Tapi ingatan gas perkuningan di granit dingin tetap sejelas hari itu terjadi. Gadis pendiam yang waspada menjadi perempuan pendiam yang waspada. Gadis yang menyembunyikan selembar kertas di buku pelajaran menjadi ahli membangun sistem yang menghasilkan ribuan halaman data tak terbantah. Sekarang saya 33 tahun. Saya kepala compliance produk di PT Ironvale Systems, perusahaan software infrastruktur menengah. Saya jago di pekerjaan saya. Presisi, metodis, dan tak beremosi. Saya membangun aturan yang menjaga orang lain tetap di garis. Saya pastikan semuanya terdokumentasi, bisa diaudit, dan ada konsekuensi bagi mereka yang percaya aturan tidak berlaku untuk mereka. Ironi itu tidak hilang dari saya. Saya ambil pelajaran pertama yang pernah diajarkan Budi Santoso dan jadikan itu pekerjaan hidup saya. Saya hanya tidak pernah menduga suatu hari saya akan menerapkannya padanya. Ironvale Systems menempati lantai 22 dan 23 Menara Ores. Monumen baja dan kaca mengkilap di jantung kawasan finansial Sudirman, Jakarta. Kota itu sendiri adalah mahakarya perencanaan urban. Semua permukaan mengkilap dan ruang hijau yang dihitung. Tempat yang terlihat seperti dirancang komite yang percaya fungsi adalah bentuk keindahan tertinggi. Dari jendela kantor saya, pemandangan panorama grid kota yang tertib. Ironvale adalah keluarga. Inovator. Pemimpin pasar di dunia software infrastruktur yang memang tidak seksi tapi menguntungkan luar biasa. Kami menciptakan pipa digital yang membuat korporasi global berfungsi. Di permukaan, itu dunia kode bersih. Hasil yang bisa diprediksi. Dan kontrak miliaran rupiah. Tapi sebenarnya, itu panggung. Dan kami semua aktor yang memainkan peran masing-masing. 6 bulan terakhir. Pertunjukan itu adalah tragedi lambat. Ironvale diakuisisi oleh PT Bastion Rige. Raksasa private equity dengan reputasi membeli perusahaan sehat. Mengulitinya untuk suku cadang. Lalu menjual bangkai kurus yang berdarah dengan untung bersih.
Narasi resmi tentu sinergi dan pertumbuhan. Kampanye integrasi budaya diluncurkan. Poster muncul semalaman di lorong dan lift. Menampilkan model foto stok tersenyum di bawah slogan, lebih kuat bersama, dan puncak inovasi Bastion. Itu kampanye gaslighting korporat skala industri. Kami bukan diasimilasi. Kami sedang dicerna. Kecemasan terasa di setiap interaksi. Getaran rendah ketakutan yang bisa dirasakan di keheningan lift dan keceriaan paksa rapat departemen. Ruang konferensi berdinding kaca yang dirancang untuk transparansi kini terasa seperti terarium di mana perilaku kami diamati dan dihakimi mata tak terlihat. Bahkan mesin espresso mahal di dapur bersama seolah menyerap stres kolektif. Desah dan gelegaknya terdengar lebih seperti paduan suara tragedi Yunani yang cemas. Sudut saya di panggung ini adalah proyek garis bersih. Itu anak saya. Proyek yang saya ciptakan. Saya jual. Dan saya bangun dari nol selama 18 bulan terakhir. Di permukaan. Itu modul compliance baru untuk suite enterprise unggulan kami. Fungsinya mengotomatisasi dan menyederhanakan screening vendor, mitra, dan kontraktor pihak ketiga dalam rantai pasok klien. Ia menyilangkan daftar pantau global, daftar sanksi, dan database keuangan untuk menandai risiko potensial, penipuan, suap, korupsi. Tapi fungsi intinya, bagian yang saya desain dengan fokus obsesif, adalah kemampuannya mendeteksi dan memetakan transaksi pihak terkait yang tidak diungkap. Ia bisa menemukan koneksi tersembunyi, perusahaan shell ipar, firma konsultan teman kuliah, vendor pilihan perusahaan induk yang sering menjadi saluran suap dan penggelapan diri. Garis bersih adalah mesin yang mengubah rahasia menjadi titik data. Itu ode saya pada kekuatan kebenaran yang sederhana dan brutal. Setelah akuisisi, proyek saya diberi prioritas mendesak baru. Bastion Ridge. Meski predator, sangat alergi risiko denda regulasi. Mereka ingin garis bersih diluncurkan di semua perusahaan portofolio baru. Dan mereka ingin kemarin. Ini menempatkan saya di posisi terlindung langka. Sementara departemen lain menghadapi pemotongan HR. Tim saya malah berkembang. Sumber daya manusia di bawah manajemen baru Bastion sedang mengoptimalkan alur kerja dan menyelaraskan prioritas strategis. Kami semua tahu artinya. Mereka sedang mengasah kapak. VP dan direktur yang sudah puluhan tahun di Ironvale tiba-tiba memilih mengejar peluang lain. Kepergian mereka diumumkan lewat email steril. Wajah mereka hilang dari direktori perusahaan seolah tak pernah ada. Di tempat mereka, Bastion memasang orang-orangnya sendiri. Eksekutif setia rezim baru. Bertugas memastikan integrasi berjalan mulus. Email itu datang Selasa sore pukul 14.17. Subjeknya biasa, pengumuman organisasi, VP Operasi Keuangan baru. Saya sedang meninjau skema data untuk garis bersih. Fokus saya mutlak. Saya hampir mengabaikannya. Tapi sesuatu membuat saya klik. Email itu bergaya baru Bastion Ridge. Tajam, minimalis, tanpa kehangatan. Dari CEO baru, pria yang hanya saya lihat sekali di video call. Tim, bergabunglah menyambut anggota baru tim eksekutif Ironvale. Efektif segera. Budi Santoso akan bergabung sebagai Wakil Presiden Operasi Keuangan.
melapor langsung kepada saya. Budi membawa lebih dari 2 dekade pengalaman kepemimpinan keuangan dan pengawasan strategis di lingkungan enterprise skala besar. Rekam jejaknya dalam mengoptimalkan kinerja keuangan dan mendorong efisiensi operasional akan menjadi aset tak ternilai saat kita navigasi babak baru pertumbuhan dan integrasi dengan Bastion Ridge. Kami akan mengadakan town hall virtual singkat pukul 16 hari ini untuk memperkenalkannya ke tim lebih luas. Hormat kami. Joko Susilo, CEO PT Ironvale Systems. Saya baca nama itu sekali. Lalu 2 kali. Santoso. Huruf itu seolah melayang dari layar. Tajam dan 3 dimensi. Rasa dingin logam membanjiri mulut saya. Rasa adrenalin dan ketakutan lama. Nama itu cukup umum. Bisa kebetulan. Harus kebetulan. Dunia besar. Dunia korporat. Meski tertutup. Bukan desa kecil. Dia tidak mungkin orang yang sama. Pria dari Bogor. Pria dengan sepatu mengkilap dan ikat pinggang kulit. Adalah hantu dari kehidupan lain. Abad lain. Tapi tidak ada orang lain dalam sejarah saya yang memakai nama itu. Tangan saya dingin. Saya gulir ke atas. Baca biografi singkat yang disterilkan lagi. 2 dekade pengalaman luas. 20 tahun. Itu membuatnya usia yang tepat. Akhir 50-an. Kepemimpinan keuangan. Itu dunianya. Ibu dulu sering membanggakan kehebatannya dengan angka. Kemampuannya membuat uang bertumbuh. Kantor saya. Biasanya tempat perlindungan fokus sunyi. Tiba-tiba terasa kecil. Udara tipis. Ketukan keyboard tim di luar pintu kaca terdengar jauh. Seperti di bawah air. Saya teringat ibu. Saya sudah berbulan-bulan tak bicara dengannya. Percakapan kami sudah tegang bertahun-tahun. Percakapan kaku di mana subjek terpenting, dia, menjadi lubang kosong yang tak terucap di antara kami. Dia masih Nyonya Santoso. Pukul 16. Tim saya berkumpul di ruang konferensi yang kami sebut akuarium. Monitor besar di depan menyala. Menampilkan grid wajah untuk town hall seluruh perusahaan. CEO baru memberi sambutan standar. Wajahnya topeng antusiasme profesional. Dan tanpa basa-basi lagi, saya serahkan kepada VP Operasi Keuangan baru kami, Budi Santoso. Jendela baru menjadi fokus. Dan dia ada di sana. Dia lebih tua tentu. Rambut hitamnya kini beruban perak di pelipis. Ada garis halus di sekitar matanya. Jenis yang datang dari tersenyum atau menyipit ke spreadsheet selama 20 tahun. Tapi wajahnya sama. Garis rahangnya. Miring kepala penuh percaya diri. Mata penilai dingin yang melihat segalanya sebagai aset atau liabilitas. Itu dia. Hantu keluar dari halaman dan masuk ke layar saya. Dia mulai bicara. Suaranya persis seperti yang saya ingat. Tenang. Terukur. Penuh otoritas mudah yang memerintah perhatian. Dia bicara tentang sinergi. Penciptaan nilai. Masa depan cerah Ironvale di bawah pengawasan Bastion Ridge. Itu pertunjukan mahir. Menyentuh semua nada percaya diri dan semangat kolaborasi. Saya tidak mendengar kata-katanya. Saya memperhatikan tangannya. Cara dia menggerakkan.
Cara memegang pena. Cara mulutnya membentuk kata-kata kosong yang menjadi dagangannya. Ruang konferensi sunyi kecuali suaranya memenuhi speaker. Rekan-rekan saya terpaku. Wajah mereka mendongak ke layar. Mencoba membaca daun teh, apakah pria baru ini pembangun atau penghancur. Ketika dia selesai, CEO berterima kasih dan tepuk tangan kecil sopan terdengar dari mikrofon eksekutif lain. Di ruang kami, tim saya ikut. Gelombang tepuk tangan sopan tidak yakin memenuhi ruangan. Tangan saya tetap diam di pangkuan. Saya bisa merasakan darah berdentum di telinga. Saya fokus pada napas. Menarik udara perlahan. Menahan. Mengeluarkan dalam aliran terkontrol. Masuk 4. Tahan 4. Keluar 4. Irama yang saya ajarkan sendiri saat remaja. Berbaring di tempat tidur asing di rumah asing. Belajar seni menjadi tak terlihat. Panggung sudah siap. Aktor utama baru masuk. Dan dia tak tahu sistem compliance yang harus dia gunakan. Alat yang akan menegakkan aturan domain barunya. Dibangun oleh gadis yang dulu dia ceramahi tentang disiplin di dapur dingin sunyi. Review kinerja dijadwalkan pukul 11 pagi di ruang konferensi lantai 23 bernama Sinergi. Ironi begitu kental sampai bisa dirasakan. Ruangan kotak kaca itu menawarkan pemandangan skyline Jakarta yang menakjubkan tapi acuh tak acuh. Udara sejuk, tersaring, dan sunyi total. Jenis atmosfer buatan yang dirancang mencegah emosi manusia spontan seperti keringat atau kecemasan. Saya tiba pukul 10.59. Mereka sudah ada. Dan itu poinnya. Budi duduk di kepala meja panjang mengkilap. Posisi yang lebih seperti tahta aluminium bruset dan kulit hitam. Dia tidak mendongak saat saya masuk. Perhatiannya di layar laptop. Di kanannya, seperti ajudan setia, duduk Kori Harjono, mitra bisnis HR yang ditugaskan ke divisi operasi keuangan baru. Kori akhir 30-an. Mata tajam cerdas dan sikap profesional begitu sempurna sehingga menjadi baju besi sendiri. Dia memberi saya senyum tipis netral yang tidak sampai mata dan menunjuk kursi tepat di depan mereka. Panggung siap. Penonton sudah di tempat. Saya duduk. Meletakkan tablet tipis di meja. Keheningan meregang. Taktik yang saya kenali. Dirancang untuk mengguncang. Membuat orang lain mengisi kekosongan dengan obrolan gugup. Saya tidak. Saya letakkan tangan di pangkuan dan menunggu. Napas rata. Postur tegak. Saya belajar kesabaran di rumah jauh lebih sunyi dan mengancam daripada ini. Akhirnya Budi mendongak. Dia memberi senyum semua gigi mengkilap tanpa kehangatan. Jenis senyum yang Anda lihat di hiu sebelum makan. Lestari. Terima kasih sudah datang. Pak Budi. Bu Kori, saya akui. Suara saya tenang dan rata. Jadi, dia mulai menggerakkan ke layarnya. Saya sudah tinjau KPI Anda kuartal lalu. Angkanya solid. Lestari. Mengesankan. Bahkan peluncuran awal modul garis bersih sangat lancar. Melebihi proyeksi adopsi pengguna. Itu buku teks. Mulai dengan pujian untuk menetapkan dasar kewajaran. Saya hanya mengangguk. Menunggu. Sepatu lain selalu siap jatuh. Tapi ada kata itu. Itu pivot.
Fulcrum tempat pujian menjadi hukuman. Kata itu menggantung di udara. Tebal dan berminyak seperti asap knalpot. Itu setara verbal lampu neon berkedip. Melempar segala yang sebelumnya ke cahaya sakit tidak pasti. Saya merasakan kurangnya semangat kerjasama. Mentalitas silo. Anda dan tim efektif. Tak diragukan. Tapi Anda tidak mengintegrasi. Anda bukan pemain tim dalam arti luas yang Bastion hargai. Dia menyatukan jari. Memandang saya seolah saya masalah matematika sulit. Compliance adalah fungsi pendukung. Lestari. Seharusnya memfasilitasi bisnis. Bukan jadi penghalang. Kori Harjono mencatat kecil di tabletnya. Klik stylus lembut di kaca. Satu-satunya suara di ruangan. Tuduhan itu samar. Subjektif. Tak bisa dibantah dengan data. Itu serangan korporat sempurna. Dia membingkai ketelitian saya sebagai penghalang. Presisi saya sebagai kekakuan. Saya tidak membela diri dari yang tak terbukti. Sebaliknya, saya dorong tablet beberapa inci ke depan di meja. Bicara soal fasilitasi, kata saya dengan nada rata. Beta analisis risiko mendalam garis bersih sudah menghasilkan intelijen aksi. Saya siapkan laporan pengecualian Q3. Saya ketuk layar. Muncul dashboard bersih ringkas. Itu daftar nama, entitas, dan bendera warna. Sistem menandai 14 kasus potensi vendor pihak terkait tidak diungkap di perusahaan portofolio Bastion baru. Kerja lebih baik dari yang diantisipasi. Budi melirik layar. Ekspresinya ringan tak tertarik. Itu tugasnya. Kerja bagus. Dia mengabaikan saya. Mencoba mengarahkan percakapan kembali ke cacat karakter saya yang diduga. Ada satu bendera khusus yang ingin saya soroti. Lanjut saya. Suara tak goyah. Saya zoom ke satu item. Ini penyedia logistik untuk transport server last mile. Pemasok tier 2 bernama PT Santoso Logistic Partners. Nama itu mendarat di meja dengan dentum lembut tak terdengar. Untuk sepersekian detik. Kilatan kejutan jengkel melintas di wajah Budi sebelum ditutup topeng korporatnya yang terlatih. Kori. Bagaimanapun. Mendongak dari catatannya. Pandangannya tajam ke saya. Sistem menandai karena dua alasan. Lanjut saya. Nada teknisi menjelaskan bacaan diagnostik. Pertama, faktur disusun agar selalu tepat di bawah ambang batas review manual wajib. Kedua, alamat bisnis terdaftar di jalan. Mawar nomor 62 Suite B sama dengan entitas nirlaba Yayasan Rina Santoso. Saya tidak memandangnya. Saya memandang data di layar. Saya hanya pembawa pesan. Data adalah cerita. Budi mengeluarkan tawa pendek mengejek. Lestari. Saya hargai ketelitianmu. Sungguh. Tapi jangan terlalu interpretasi data. Negara besar. Banyak Santoso. Dan alamat bisnis bersama di gedung komersial berarti nol. Keluarga saya. Katanya. Kata-kata lambat dan disengaja. Tidak di bisnis logistik. Itu bohong. Tapi bohong cerdas. Nama perusahaan bukan atas namanya. Atas nama ibunya. Rina.
Cory Harjono stylusnya klik lagi. Kali ini saya lihat apa yang dia tulis. Satu frasa menghukum, potensi insubordinasi. Dia bukan lagi pengamat netral. Dia penegaknya. Intinya, lanjut budi. Suaranya mengeras. Hilang pura-pura bimbingan. Ini persis jenis hal yang saya bicarakan. Mengejar bayangan. Buang waktu pada kebetulan sepele daripada fokus membangun hubungan kolaboratif dengan unit bisnis. Kamu lihat masalah di mana-mana. Saya butuh kamu mulai lihat solusi. Dia membungkuk ke depan. Topeng eksekutif ramah hilang total. Saya tidak lagi memandang VP saya. Saya memandang pria yang ceramah di dapur sunyi 19 tahun lalu. Matanya sama, dingin, memerintah, dan yakin total pada kekuasaannya sendiri. Kinerjamu di kertas bagus, katanya. Kata bagus menetes rendah. Tapi sikapmu butuh penyesuaian signifikan. Kamu harus putuskan apakah di tim Bastion Ridge atau tidak. Kamu punya 1 kuartal untuk tunjukkan kamu mengerti apa arti kolaborasi. Dia tutup laptop. Suara klik tajam final yang bergema di ruangan sunyi. Kuartal depan. Pratiwi, katanya. Suara turun ke nada rendah mengejek. Atau kamu keluar. Dia berdiri. Sinyal jelas saya dipecat. Cory Harjono berdiri juga. Mengumpulkan barang. Wajahnya kembali kosong profesional. Dia tidak bertemu mata saya. Saya tetap duduk sebentar. Biarkan kepergian mereka tercatat. Ancaman itu jelas, ikut barisan atau dipecat. Dia sudah tulis skrip untuk sandiwara kecil ini. Memerankan diri sebagai pemimpin berkuasa baik hati. Dan saya sebagai karyawan sulit insubordinasi. Dia sampaikan dialognya sempurna. Saat saya berdiri dan ambil tablet. Senyum kecil sangat pribadi menyentuh bibir saya. Itu sandiwaranya. Ya. Dia punya panggung. Dia kendalikan pencahayaan dan punya dukungan produser. Tapi dia tak tahu siapa yang suplai properti. Dia pikir pegang senjata panggung. Dia tak sadar saya habiskan 19 tahun belajar membangun senjata sungguhan. Dan laporan di tablet saya. Yang dia abaikan dengan jijik. Bukan properti. Itu peluru pertama di chamber. Saya kembali ke meja. Hantu senyum merendahkan budi masih menempel di udara ruang konferensi. Ancaman itu tak mengguncang saya. Itu klarifikasi segalanya. Dia beri saya tenggat. Dia mulai jam. Dia tak sadar hitungan mundur dimulai 19 tahun lalu. Sore berlalu. Kantor masuk ritme akhir hari biasa. Dengung produktif stabil. Keyboard klik. Kipas ruang server mendengung pelan konstan. Dan cahaya miring dari jendela lantai ke langit-langit melunak dari putih tajam jadi keemasan mentega hangat. Saya bekerja. Fokus mutlak. Saya tinjau comit kode tim. Saya anotasi draft update kebijakan Q4. Saya jalankan tugas dengan ketenangan metodis orang yang tahu persis apa yang akan datang. Bagi pengamat manapun, saya gambar karyawan rajin yang proses feedback review dan lanjut hari. Pukul 15.07. Telepon meja saya yang jarang dipakai sehingga plastiknya masih mengkilap tetap diam. Yang memecah mantra adalah getaran pelan ponsel pribadi saya yang tergeletak telungkup di koster kulit. Saya lirik layar.
Satu nama menyala, Cory Harjono. Saya biarkan bergetar 2 kali lagi. Lalu angkat. Gerakan tak tergesa. Saya putar kursi menghadap jendela. Membelakangi kantor Open Plan. Ini Lestari. Ada keheningan setengah detik. Desis steril jalur telepon korporat. Lalu suara Cory tanpa kehangatan HR. Rendah. Pendek. Rahasia. Lestari. Punya 5 menit bicara pribadi. Punya, kata saya. Suara saya gema pelan miliknya. Bagus, katanya. Ada jeda lebih berat. Saya dengar ketukan ritmis di permukaan keras. Dia pilih kata berikutnya dengan presisi bedah. Saya mulai protokol intake formal. Panggilan ini sekarang direkam untuk dokumentasi. Sebelum lanjut, Anda harus paham sekali pernyataan formal dibuat. Tidak bisa ditarik. Proses begitu mulai bergerak independen. Paham? Ini dia. Titik tanpa kembali. Momen pengamatan jadi tuduhan. Data jadi senjata. Paham sepenuhnya, kata saya. Di layar. Kursor saya berkedip sabar di akhir baris kode. Dengan tangan bebas. Saya navigasi mouse. Klik buka folder transkripsi aman di drive pribadi. Di dalamnya satu file. Nama tak bersalah sengaja, bukti pengeluaran PDF. Saya klik ganda. File yang terbuka bukan halaman kusut berair mata dari buku PPKN kelas 9. Ini bentuk dewasa finalnya. Tulisan tangan anak hilang. Diganti Times New Roman 12 poin tajam. 4 kolom ada. Tapi sudah diganti nama. Disterilkan untuk audiens korporat, tanggal interaksi. Subjek diskusi. Kebijakan dirujuk. Hasil diamati. Entry tunggal yang saya tulis sebagai anak dihapus. Di tempatnya entry baru bertanggal hari ini. Dokumen itu laporan compliance. Bersih. Profesional. Dan benar-benar tanpa emosi. Terjemahan sempurna dari rasa sakit jadi prosedur. Lanjutkan. Lestari, kata Cory. Suaranya tak mengkhianati apapun. Saya tarik napas lambat terukur. Saya secara resmi melaporkan potensi konflik kepentingan terkait Wakil Presiden Budi Santoso. Mulai saya. Nada netral seolah baca ramalan cuaca. Konflik potensial melibatkan vendor kontrak PT Santoso Logistic Partners LLC. Saya dengar ketuk pena Cory berhenti. Seperti dicatat di laporan pengecualian awal Q3 yang dihasilkan proyek garis bersih. C. Santoso Logistic Partners berbagi alamat bisnis terdaftar dengan entitas nirlaba. Due diligence lebih lanjut konfirmasi nomor identifikasi pemberi kerja. ID pajak federal untuk PT Santoso Logistic Partners. Terdaftar atas nama Single Member LLC. Agen terdaftar dan anggota tunggal LLC itu adalah individu bernama Rina Santoso. Saya jeda. Biarkan nama itu mengendap. Rina Santoso adalah Ibu Budi Santoso. Keheningan di jalur mutlak sekarang. Saya bisa bayangkan Cory di kotak kaca kantornya. Wajah topeng netral profesional. Tapi pikiran berpacu. Sambung titik. Nilai risiko bagi perusahaan. Bagi Bastion Rige. Bagi dirinya sendiri. Ketuk pena kembali.
Kali ini lebih cepat. Ritme Staccato gugup. Laporan pagi Anda menyatakan dia menyangkal keluarganya di bisnis logistik, katanya. Bukan pertanyaan. Verifikasi fakta. Benar, saya konfirmasi. Yang sendiri sudah representasi material salah. Namun, saya punya bukti tambahan yang membuktikan kaitan lebih langsung. Saya klik ke halaman kedua PDF. Itu lampiran. Selama town hall virtual hari pengenalan, lanjut saya. Pak Budi menerima panggilan dari home office sekitar 3 detik. Pada menit ke-7 detik ke-14 rekaman. Dia putar kursi. Di pantulan kaca foto berbingkai di belakangnya. Pelat nama kecil kuningan di mejanya terlihat. Saya habiskan 3 jam malam itu menonton ulang rekaman. Zoom. Bersihkan piksel sampai gambar kasar tapi tak terbantah. Pelat nama itu terukir inisial CLP, Santoso Logistic Partners. Saya sertakan screen grab berstamp waktu di file terlampir, kata saya. Yang saya emailkan sekarang. Saya seret PDF ke email baru. Ketik nama Cory. Tekan kirim. Wos lembut dari speaker adalah suara batu pertama ditembakkan dari ketapel. Cory diam sepenuh 10 detik. Saya dengar hembusan terkendali samar. Kami akan lakukan review penuh, akhirnya katanya. Suaranya datar. Semua bisnis. Bukti akan dieskalasi ke komite audit internal. Terima kasih. Bu Cory, kata saya. Untuk referensi. Pelanggaran kebijakan spesifik jatuh di bawah protokol garis bersih. Pasal 7. Ayat 3. Yang diratifikasi dan diintegrasikan ke Kode Tata Kelola Perusahaan Bastion Ridge bulan lalu. Pasal 7.3. Cory ulang. Suara ketiknya sekarang terdengar. Ya, kata saya. Itu mewajibkan pengungkapan wajib segala keterkaitan keuangan dengan entitas dikendalikan anggota keluarga derajat kedua termasuk orang tua, saudara, dan anak. Sebagai penulis protokol, saya konfirmasi bahasanya tak ambigu. Ini potongan akhir. Saya bukan hanya temukan pelanggaran. Saya tulis hukum yang dia langgar. Panggilan efektif selesai. Kami pindah dari personal ke prosedural. Saya beri dia kasus terkunci dengan kunci di dalam. Tapi saat saya hampir tutup panggilan, Cory bicara lagi. Suaranya hilang pinggiran klinis sebentar. Lestari, dia ragu. Dan di keraguan itu saya dengar rasa ingin tahu manusia di balik baju besi korporat. Dia sedang lihat file. Nama. Fakta dingin keras. Dan rasakan panas cerita di bawahnya. Ini risiko besar yang kamu ambil. Apakah dia, apakah Budi Santoso keluarga? Saya pandang keluar jendela ke kota Jakarta yang luas tak peduli. Matahari mulai turun. Mewarnai pinggir gedung pencakar langit jauh dengan oranye dan emas. Saya teringat gadis di pengadilan. Remaja di dapur sunyi. Perempuan yang habiskan hampir 2 dekade ubah luka jadi perisai lalu pedang. Tidak, kata saya. Suara pelan tapi jelas sempurna. Dia bukan keluarga saya jeda. Biarkan kata akhir mendarat dengan berat kebenaran absolut. Dia kasus saya. Panggilan dengan Cory adalah deklarasi perang formal. Yang menyusul adalah penyajian bukti. Penyusunan teliti jejak kertas yang akan jadi kasus jaksa. File saya.
Bukti pengeluaran PDF. Bukan lagi dokumen pribadi. Itu Eksibit A. Pondasi investigasi formal. Jam-jam setelah panggilan bukan dihabiskan antisipasi cemas, tapi kompilasi fokus sunyi. Saya bukan lagi petugas compliance. Saya arsiparis keserakahan seorang pria. Menyusun dokumen kejatuhannya dengan presisi tak beremosi pustakawan. Jejak kertas dimulai. Seperti biasa. Dari uang. Saya buka buku besar rekonsiliasi pembayaran Q2 divisi kami. Angka. Dilihat sendiri. Tak mencolok. Tapi garis bersih bukan dirancang lihat hal terpisah. Ia dirancang lihat pola. Sistem menandai 3 subkontrak terpisah dengan PT Santoso Logistic Partners. Pertama 290 juta rupiah. Kedua seminggu kemudian 290 juta rupiah. Ketiga 2 minggu setelahnya juga 290 juta rupiah. Dalam kerangka keuangan Bastion Rige. Pengeluaran tunggal di atas 300 juta rupiah butuh tanda tangan manual sekunder dari Direktur Keuangan. Itu kontrol standar sederhana cegah pengeluaran tak terkendali VP manapun. Dengan susun pembayaran sebagai 3 kontrak terpisah. Masing-masing jatuh tepat 10 juta rupiah di bawah ambang kritis itu. Kebutuhan mata kedua itu dengan rapi dihindari. Itu skema strukturing klasik. Taktik amatir yang eksekutif cukup pintar mungkin pakai. Percaya tak ada yang punya waktu atau keinginan sambung titik. Tapi tujuan seluruh garis bersih adalah sambung titik. Pola itu jelas dan nyata seperti jejak kaki berdarah di salju segar. Selanjutnya. Alamat. Saya sudah laporkan jalan. Mawar nomor 62 Suite B adalah alamat terdaftar baik untuk CLP maupun Yayasan Rina Santoso. Tapi saya gali lebih dalam. Suite B bukan kantor. Pencarian database properti sederhana ungkap itu kotak pos komersial. Pobox dengan alamat lebih mewah di toko layanan pos retail di antara laundry dan studio yoga. Itu alamat kenyamanan. Cangkang. Lalu saya pindah ke elemen manusia. Setiap dari 3 faktur PT Santoso Logistic Partners cantumkan kontak utama. Nama M. Santoso Junior. Referensi silang cepat dengan file HR Budi sendiri cukup. Dia punya 1 anak laki. Miko Santoso. Lulusan sekolah bisnis 24 tahun. Profil media sosialnya yang bodoh terbuka adalah kuil kehidupan santai tak layak, liburan yacht, ski, mobil mewah. Pekerjaan saat ini. Menurut profilnya. Posisi mulia tak dibayar, koordinator relawan di Yayasan Rina Santoso. Narasi kini terbentuk. Anak 24 tahun relawan di yayasan neneknya sekaligus kontak bisnis utama firma logistik yang dalam 1 kuartal bangun perusahaan baru ayahnya hampir 1 miliar rupiah. Dana mengalir dari Ironvale lewat perusahaan bernama keluarga. Terdaftar atas nama nenek. Dikelola anak. Dan disetujui ayah. Itu lingkaran tertutup nepotisme dan penggelapan. Begitu berani konstruksinya sehingga hanya andalkan asumsi tak ada yang akan lihat cukup dekat. Pusat sejati file. Bagaimanapun. Adalah tanda tangan digital. Setiap eksekutif senior Ironvale diberi token keamanan fisik. Perangkat USB kecil yang hasilkan kunci kriptografik sekali pakai unik untuk persetujuan sistem tinggi.
Itu setara digital tanda tangan tak bisa dipalsukan dan penggunaannya dicatat. Di stamp waktu. Disimpan di catatan sistem tak bisa diubah. Token eksekutif adalah tanggung jawabnya sendiri. Lock sistem tak ambigu. Persetujuan ketiga faktur CLP dieksekusi dengan ID token unik Budi Santoso. Tapi stamp waktu ceritakan kisah sebenarnya. Persetujuan tidak terjadi jam kerja. Didorong pukul 1.58 dini hari Rabu. Saya lampirkan log jaringan terkait. Alamat IP asal perintah persetujuan bukan koneksi remote dari rumah. Itu hardwired langsung ke jaringan eksekutif lantai 23 Menara Ores. Dia ada di kantornya tengah malam menggunakan kunci keamanan pribadi untuk setujui pembayaran ke perusahaan ibunya yang dijalankan anaknya. Itu setara digital pengakuan tertanda di stamp waktu rahasia. Tapi motif dan kesempatan hanya dua bagian puzzle. Saya butuh buktikan ini bukan kelalaian sederhana atau kegagalan proses. Tapi tindakan sengaja subversi. Saya temukan di rantai email internal 3 minggu lalu. Analis junior Departemen Pengadaan menandai satu faktur CLP. Catat sebagai vendor tier 3 baru. Mereka belum selesai proses due diligence dan penilaian risiko standar. Analis benar ikut prosedur. Balasan dari akun Budi adalah kelas master intimidasi korporat. Dia CC seluruh tim kepemimpinan pengadaan. Sambil saya hargai ketelitian tim, tulisnya. Kita menghadapi tekanan signifikan penuhi target integrasi kuartal. Kita tak boleh biarkan hambatan birokratis halangi kemajuan operasional. Bypass due diligence diperpanjang untuk vendor ini. Dan proses pembayaran. Kita perlu tunjukkan efisiensi. Dia pakai tekanan akuisisi. Tekanan yang dia kelola sebagai dalih override kontrol tepat yang dirancang cegah jenis penipuan yang dia lakukan. Dia perintahkan bawahan secara tertulis langgar aturan. Saya simpan email sebagai PDF. Metadata terjaga sempurna. Potongan akhir puzzle bukti paling elegan menghukum. 2 bulan lalu. Sebagai bagian integrasi Bastion Rige. Semua eksekutif senior wajib selesaikan serangkaian modul e-learning wajib tentang kode etik terpadu baru. Salah satu modul adalah kursus 10 menit tentang sistem garis bersih dan kebijakan pengungkapan pihak terkait. Itu modul yang saya desain sendiri. Di akhir modul, ada satu layar akhir. Berisi ringkasan pasal 7.3 dan tombol "Saya telah baca, paham, dan setuju terikat kebijakan ini." Saya tarik log penyelesaian dari sistem manajemen pembelajaran. Ada Santoso, Budi. Tanggal selesai 2 bulan lalu. Skor 100%. Sistem tangkap snapshot digital momen dia klik tombol. Saya lampirkan log ke file. Dia tak bisa klaim tak tahu. Dia tak bisa klaim tak familiar kebijakan. Dia secara pribadi. Digital. Dan tak bisa ditarik mengakui paham hukum yang dia langgar sistematis. Bukti lengkap. Itu narasi dingin keras tak terbantah diceritakan lewat faktur. Log server. Email. Dan entry database. Jejak kertas yang mengarah dari kotak pos di mailstrip langsung ke meja Wakil Presiden Operasi Keuangan. Sebelum saya bundel file dan kirim ke Kori dalam paket transkripsi tunggal. Saya buat satu dokumen terakhir. 1 halaman kosong. Di atas saya ketik judul, "Mengapa saya di sini?" Di bawah satu paragraf tanpa emosi.
Tak sebut dapur sunyi atau ikat pinggang kulit atau gadis 14 tahun belajar hitung napas. Hanya nyatakan fakta. Catat residensi sebelumnya di rumah tangga Budi Santoso. Status hukum sebagai anak tiri selama 4 tahun. Dan tanggal perubahan nama hukum. Itu bingkai sejarah pribadi saya, bukan keluhan, tapi dasar kesadaran awal saya yang lebih tinggi terhadap entitas dan individu terlibat. Itu pernyataan pengungkapan. Tindakan compliance saya sendiri. Jawaban untuk pertanyaan tak terucap yang pasti muncul. Mengapa kamu lihat begitu dekat? Halaman akhir ini untuk saya. Itu lembar sampul untuk file kasus yang saya bangun di pikiran selama 19 tahun. Saya simpan bukan dengan bukti lain, tapi di folder pribadi saya. Kasus terhadap Budi Santoso eksekutif korporat selesai. Kasus saya sendiri, yang dimulai dengan seringai di pengadilan, akhirnya siap ditutup. Saya lampirkan bukti yang dikumpul ke email baru ke Kori. Subjek sederhana, dokumentasi tambahan untuk intake formal. Saya tekan kirim. Pekerjaan selesai. Kertas bicara. Undangan datang seperti yang saya tahu akhirnya akan. Bukan darinya, tapi dari ibu. Suaranya di telepon terlalu cerah. Regang tipis di atas kawat kecemasan. Nada ceria rapuh sama yang dia pakai saat segala sesuatu sangat salah mendasar. Lestari sayang. Sudah lama sekali. Budi buat steak ribeye terkenalnya malam ini. Dia senang kalau kamu ikut. Kami senang kalau kamu ikut. Dia suruh ibu. Itu panggilan yang disamarkan undangan. Gerakan strategi di papan catur. Laporan saya ke HR sudah diajukan 24 jam lalu. Di vakum keheningan korporat yang menyusul. Dia pasti hitung sendiri. Nilai posisinya. Dia tak bisa serang saya langsung di kantor. Terlalu jelas. Jadi dia pindah konflik ke medan berbeda. Di mana dia selalu unggul, rumah. Rumahnya. Saya datang pukul 7, kata saya. Suara rata. Mengemudi masuk komunitas berpagar mereka seperti masuk dimensi berbeda. Dunia terawat di mana rumput seragam hijau dan rumah monumen selera mahal Sunni. Rumahnya di ujung cul-de-sac. Kolonial modern dengan fasad kesempurnaan simetris menyenangkan. Rumah dibangun untuk dikagumi dari luar. Bau menyergap saat ibu buka pintu. Aroma kaya daging panggang dan mentega coklat dengan rosemary. Bau dirancang sinyal kehangatan. Kelimpahan keluarga. Itu bohong. Ibu peluk saya. Pelukan kertas singkat. Dia kelihatan lelah. Kulit sekitar mata tipis tegang. Dapur adalah jantung rumah. Gua marmer putih. Baja tahan karat. Dan kabinet kayu gelap. Terlihat seperti halaman majalah arsitektur. Dan di pusat semuanya, di pulau granit raksasa, ada Budi. Dia pakai celemek mahal di atas kemeja kancing rapi. Pegang tang dengan percaya diri terlatih pria yang tuan rumahnya. Pertunjukan sempurna. Lestari, katanya. Berbalik dengan senyum lebar menyambut. Senyum sama yang dia pakai di town hall. Senyum sama yang dia tawarkan di ruang konferensi tepat sebelum ancamannya. Selamat datang. Senang kamu bisa datang. Dia masak steak di wajan besi cor. Lemak mendesis dan meletup. Udara tebal asap dan kehangatan buatan.
Meja sudah siap untuk 3. Perak mengkilap. Serbet linen berat. Gelas anggur mengkilap. Setiap detail sempurna. Setiap elemen bagian kerajinan panggung yang dibangun hati-hati. Ketik tangnya di wajan satu-satunya suara sebentar. Ritme logam gugup. Kami duduk makan. Steaknya, saya akui, dimasak sempurna. Medium rare. Dengan kerak gurih gelap. Dia jago ini. Ciptakan ilusi kehidupan sempurna. Ibu coba isi keheningan dengan obrolan kecil. Cuaca. Mobil tetangga baru. Acara TV yang dia tonton. Kata-katanya melayang ke ruang di antara kami dan mati. Tak bisa bertahan di atmosfer oksigen tipis, ketegangan tak terucap. Budi biarkan dia bicara. Angguk dan tersenyum. Tunggu waktunya. Dia isi gelas anggur ibu. Lalu saya. Akhirnya. Saat ibu habiskan topik tak bermakna. Dia gerak. Dia angkat gelas. Merah dalam cabernet tangkap cahaya lampu tersembunyi di atas. Lestari, katanya. Suara halus seperti anggur yang dia tuang. Hal-hal tegang di kantor dan di antara kita sudah lama. Saya ingin ubah itu. Mari mulai lagi sebagai keluarga. Kata itu menggantung di udara. Grotesk dan cabul dalam kepalsuannya. Keluarga. Dia panggil konsep yang dia rusak. Pakai sebagai perisai dan senjata. Dia coba reframing laporan faktual profesional saya sebagai keluhan emosional kekanak-kanakan. Pertengkaran keluarga. Saya tidak sentuh gelas anggur. Sebaliknya, saya raih kertas kecil di sisi dan ambil sesuatu. Itu flash drive USB hitam sederhana. Saya letakkan di meja di samping piring. Klik plastik lembut ke kayu mengkilap sekeras tembakan di ruangan sunyi. Kamu lupa tutup portal VPN setelah town hall, kata saya. Suara pelan hampir obrolan. Kamu tinggalkan koneksi ke server eksekutif Ironvale terbuka 3 jam dari home office. Pernyataan itu presisi bedah. Itu beritahu dia bukan hanya saya punya data. Tapi saya tahu bagaimana dan di mana dia buat. Saya sudah di rumah digitalnya. Ibu pandang dari USB ke saya. Lalu ke Budi. Wajah topeng kebingungan. VPN? Lestari. Apa maksudmu? Senyum Budi tak hilang. Tapi mengetat di pinggir. Otot rahangnya menggumpal. Dia keluarkan tawa pendek dipaksa. Oh Lestari, katanya. Geleng kepala dengan kepura-puraan kelelahan ayah. Selalu drama. Dia suka dramatis. Dia berbalik ke ibu. Suara menetes merendahkan. Gadis ini main mata-mata. Kata gadis, pilihan sengaja. Usaha mengecilkan saya. Kembalikan ke kotak 14 tahun. Saya temui pandangannya di meja. Ekspresi saya tak terbaca. Jangan panggil saya gadis lagi, kata saya. Suara tak lebih keras bisik. Tapi potong kepercayaan dirinya yang dibuat seperti pisau cukur. Senyumnya akhirnya mati. Pandangan saya melayang sepersekian detik lewat bahunya ke kursi kepala meja makan. Dan saya lihat. Tergantung di belakang kursi. Hampir tak terlihat. Ikat pinggangnya. Yang sama. Kulit coklat tebal. Gesper kuningan berat. Itu hanya benda.
aksesori. Tapi di rumah ini, di dapur ini, itu simbol. Paragraf tak terucap dalam aturan rumah. Sensasi hantu tak sadar menusuk tengkuk saya. Kebiasaan lama menegang untuk pukulan yang tak pernah datang. Saya rasakan tangan saya angkat sedikit. Gerak ke titik itu. Lalu, dengan kehendak sadar, saya turunkan lagi. Istirahat rata di meja. Masa lalu kenangan. Bukan hukuman seumur hidup. Budi lihat arah pandangan saya. Dia lihat gerak halus tangan saya. Dia mengerti pura-pura. Kerajinan panggung. Seluruh pertunjukan patriark baik hati. Semua larut seketika. Topeng lepas. Dia membungkuk ke depan. Siku di meja. Suara turun ke desis rendah kasar. Sebut hargamu, desisnya. Dia pikir ini pemerasan. Setelah bertahun-tahun, dia masih lihat dunia sebagai transaksi aset dan liabilitas. Dia percaya seluruh hidup saya. Karir saya. Momen ini semua negosiasi rumit untuk sampai ke angka. Ibu terkesiap. Tangan ke mulut. Budi. Saya tidak pandang dia. Saya putar kepala dan pandang langsung ke ibu. Saya pandang mata lelahnya. Garis khawatir halus di sekitar mulut. Perempuan yang pilih diam 19 tahun. Meyakinkan diri itu harga damai. Biaya dapur indah. Bukan soal uang, kata saya. Suara lembut tapi jelas. Hanya untuknya. Ini soal diammu. Saya tahan pandangannya. Tolak biarkan dia alihkan. Ini berakhir malam ini. Dan di saat tepat itu. Saat berat kata-kata saya mengendap di antara kami. Cahaya baru masuk ruangan. Cahaya biru putih dingin layar ponsel. Ponsel Budi. Tergeletak telungkup di pulau granit di belakangnya. Menyala dengan notifikasi masuk. Bahkan dari seberang ruangan. Teks itu tajam jelas di latar hitam. Itu alert email dari HR. Subjek hanya 2 kata, review darurat. Bom yang akhirnya meledakkan karir Budi Santoso di Iron Vale bukan dokumen rahasia. Whistleblower. Atau kamera tersembunyi. Itu modul e-learning wajib 8 menit yang saya desain sendiri setahun lalu. Secara objektif. Itu mahakarya kebosanan korporat. Saya bangun sengaja menghancurkan jiwa. Narasi disediakan program text-to-speech dengan irama robot datar. Grafis kumpulan foto stok biasa profesional beragam tersenyum berjabat tangan dan flowchart steril dalam palet biru abu-abu korporat. Disertai soundtrack musik instrumental bebas royalti yang terdengar seperti dikomposisi untuk dilupakan. Modul itu monumen jenis pelatihan korporat wajib yang setiap karyawan, terutama level eksekutif, klik secepat mungkin. Pikiran di meeting berikut. Jari tak sabar ketuk tombol berikut tanpa baca satu kata. Ini bukan cacat desain. Itu fitur pusat. Terkubur dalam gurun banalitas ini pada menit ke-7 detik ke-4 tepat ada satu slide padat. Berjudul lampiran C ketentuan khusus bagi fidusiari kunci. Dan di slide itu, font sedikit lebih kecil dari teks lain. Klausul yang jadi kehancurannya, pasal 7.3. Itu arsitektur hukum indah yang disusun konsultasi dengan konselor luar paling pedan. Klausul itu nyatakan dalam bahasa hukum kering bahwa setiap fidusiari kunci yang ditunjuk,
Kategori yang secara eksplisit termasuk semua wakil presiden yang secara digital mengakui pemahaman aturan pengungkapan pihak terkait, tunduk pada protokol review dipercepat khusus jika pelanggaran. Protokol itu racun di gigi klausul. Pelanggaran terbukti pasal 7.3 oleh pihak yang mengakui akan capai 2 hal otomatis dan tak bisa ditarik. Pertama, render semua kontrak vendor terkait langsung batal dan tak berlaku. Kedua, dan jauh lebih penting, picu review forensik independen non-diskresioner. Ini inti jebakan. Protokol review independen dirancang Virewal dari politik internal. Tak lapor ke CEO lokal. Tak lapor ke HR. Melewati seluruh rantai komando Iron Fail dan dieskalasi langsung oleh mandat piagam ke Komite Audit Dewan Direksi Perusahaan Induk Bastion Ridge. Itu kill switch dirancang cegah eksekutif berkuasa gunakan pengaruhnya redam investigasi internal ke pelanggarannya sendiri. Membawa urusan keluar tangan rekan dan teman. Taruh di tangan arbiter akhir hidup dan mati korporat. Untuk selesaikan modul, harus lewati kuis 3 pertanyaan sederhana. 2 pertama menghina mudah. Ketiga bukan pertanyaan. Itu pernyataan. Dengan klik acknowledge. Saya konfirmasi telah baca. Paham. Dan setuju terikat semua kebijakan dalam pelatihan ini. Termasuk ketentuan khusus di lampiran C pasal 7.3. Saya punya file video. Setelah akuisisi, semua kepemimpinan senior wajib resertifikasi pelatihan compliance. Budi selesaikan modul garis bersih selama rapat anggaran all hands membosankan. Saya temukan rekaman kamera keamanan dari ruang konferensi utama hari itu. Tampilkan dia di laptop. Wajah topeng kebosanan. Dengar presentasi pengeluaran modal Q4. Pukul 10.04 pagi. Perhatiannya berpindah ke layar. Dia klik mouse 3 kali cepat. Klik. 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 Dia jawab kuis dan kirim pengakuan tanpa ragu. Dia sendiri isi peluru. Kokang palu. Arahkan ke kepalanya sendiri. Dia hanya tak tahu belum. Hari setelah makan malam keluarga bencana itu. Mesin korporat yang diam-diam kumpul momentum di latar. Mulai bergerak dengan kecepatan menakjubkan. Sinyal pertama tiba di inbox saya pukul 9.15 pagi. Undangan kalender dari Kori Harjono. Judul dingin formal dan menggembirakan, Rapat Darurat Eskalasi Pihak Terkait PT Santoso Logistic Partners. Daftar peserta kecil dan menakutkan kuat, Ketua Komite Audit Bastion Ridge. Penasihat Umum Bastion Ridge. Kepala Hukum Internal Iron Fail. Dan Kori Harjono. Nama saya ada di daftar juga. Tapi dengan penunjukan netral hati-hati, ahli materi. Saya bukan penuduh. Bukan penggugat. Saya hanya sumber daya. Ahli teknis dipanggil jelaskan fungsi sistem compliance yang saya bangun. Bingkai sempurna. Lindungi saya total. Ubah saya dari peserta dendam jadi saksi tak beremosi untuk jaksa. Rapat dijadwalkan pukul 10.04 pagi besok. Potongan puisi waktu halus yang saya yakin sepenuhnya ulah Kori. Itu waktu tepat menit yang Budi klik acknowledge 2 bulan lalu. Saya tahu apa yang komite audit butuh. Mereka tak tertarik drama atau sejarah. Mereka tertarik bukti terdokumentasi tak terbantah pelanggaran kebijakan yang paparkan investasi miliaran mereka ke risiko. Mereka perlu lihat pengakuan.
Saya buka email baru dan alamat ke kepala hukum Iron Vale. Perempuan bernama Elina Vance. Yang saya hormati karena pikiran tajam dan kurangnya sentimentalitas absolut. Saya lampirkan satu file video. Nama file presisi, VAR 7.3 Acknowledgement B Santoso MP4. Saya edit rekaman kamera keamanan jadi klip pendek 30 detik. Tampilkan Budi di ruang konferensi. Tanggal dan stamp waktu jelas di sudut bingkai. Lalu potong ke rekaman layar modul e-learning, tunjuk kursor gerak. Klik kuis. Dan akhirnya klik tegas tombol Acknowledge G untuk pasal 7.3. Bingkai akhir frase pada sertifikat penyelesaian digitalnya. Email saya singkat. Elina. Mohon lihat bukti video terlampir sesuai log pengakuan digital modul compliance garis bersih sehubungan urusan dijadwalkan besok pukul 10.04 pagi. Hormat. Lestari Pratiwi. Saya tekan kirim. Itu gerakan terakhir saya. Dorongan final. Deretan domino rumit yang saya susun bertahun-tahun sudah ditumbangkan. Momentum awal yang saya beri kini dipindah ke rangkaian potongan jauh lebih besar dan berat. Roda mesin tata kelola korporat Bastion Rigge. Sekali terlibat, tak kenal ampun dan tak bisa dihentikan. Bergerak dengan logika dingin impersonal tanpa ruang kepribadian. Persuasi atau belas kasih. Mesin tak peduli Budi Santoso eksekutif berkuasa. Tak peduli dia suami ibu. Hanya peduli risiko, kebijakan, dan huruf hukum. Saya bangun sistem. Tunjuk pelanggaran. Beri kunci loker bukti. Sisanya tak lagi di tangan saya. Roda kini berputar sendiri di bawah bobot besarnya. Dan saya tahu dengan kepastian absolut dan memuaskan dalam bahwa mereka akan giling dia jadi debu. Pukul 10.03 pagi. Saya klik link. Layar laptop saya resolusi ke realitas steril bergrid video conference taruhan tinggi. Wajah yang muncul di kotak adalah galeri kekuasaan korporat. Ada Arthur Galloway, Ketua Komite Audit Bastion Rigge. Pria akhir 60-an dengan wajah seperti granit ukir dan mata yang lihat ribuan spreadsheet palsu. Di sampingnya Elina Vance, Kepala Hukum Iron Vale. Ekspresi netral tak terbaca seperti dokumen pengadilan. Kotak lain pegang penasihat umum Bastion Rigge. Perempuan mata tajam bernama Jessica Martin. Dan di kotaknya sendiri Kori Harjono. Wajah topeng komposisi profesional sempurna. Saya kotak kelima. Latar belakang saya blur. Ekspresi tenang. Saya ahli materi. Lampiran hidup untuk laporan yang semua habiskan 12 jam terakhir tinjau. Ada kotak ke-6. Hitam. Satu nama dicetak tengah dalam font putih steril, Budi Santoso. Dia hadir tapi tak terlihat. Hantu di pengadilannya sendiri. Keputusan matikan kameranya kesalahan strategi. Bukan gerakan kuasa. Itu tindakan sembunyi. Membuat dia kelihatan bersalah sebelum satu kata terucap. Tak ada pembukaan. Tak ada obrolan kecil. Saat jam server tik ke pukul 10.04 pagi. Ketua Galloway bicara. Suaranya bariton rendah. Biasa dipatuhi. Sesi khusus komite audit ini sekarang dibuka. Urusan di depan kita adalah potensi konflik kepentingan dan pelanggaran kebijakan terkait Pak Budi Santoso. Pak Budi, Anda di jalur. Retak statis samar.
Lalu suara. Tanpa tubuh. Hilang resonansi memerintah biasa. Kedengar tipis dan jauh dari kotak hitam. Saya di sini. Arthur. Galloway tak buang detik. Dia pandang langsung ke kameranya. Seolah berlubang lewat layar capai pria di ujung lain. Pak Budi. Pelatihan compliance wajib Anda termasuk pengakuan spesifik pasal 7.3 yang mewajibkan pengungkapan penuh segala hubungan keuangan dengan entitas dikendalikan anggota keluarga derajat kedua. Komite sudah tinjau bukti hampir 900 juta rupiah pembayaran ke vendor PT Santoso Logistic Partners. Mengapa Anda tidak ungkap hubungan ini? Bohong. Saat datang. Persis seperti yang saya duga. Bohong semantik. Usaha bangun firewall hukum di mana tak ada. Santoso Logistic Partners bukan entitas dikendalikan keluarga, suara Budi nyata. Datar dan definitif. Tak milik keluarga dekat saya. Saya tak punya saham kepemilikan dan tak dapat manfaat keuangan langsung darinya. Karena itu pengungkapan tak diperlukan. Itu kalimat dibangun hati-hati dirancang secara teknis benar tapi sangat menipu. Sebelum Galloway jawab, Jessica Martin, penasihat umum, unmute diri. Kalau boleh. Pak Ketua, katanya. Suara tajam seperti kaca pecah. Dia bagikan layar. Dokumen scan isi monitor kami. Itu sertifikat pembentukan Limited Liability Company diajukan ke Sekretaris Negara Delaware. Ini filing LLC untuk PT Santoso Logistic Partners. Agen terdaftar dan anggota tunggal tercantum di sini. Kursornya gerak. Sorot tanda tangan elegan mengalir di bawah halaman. Nama tercetak di bawahnya, Rina Santoso. Bukankah Rina Santoso ibu Anda? Pak Budi, tanya Martin. Pertanyaan itu pisau stiletto. Keheningan dari kotak hitam meregang 5 detik panjang. Udara ruangan virtual tebal dengannya. Urusan bisnis pribadi ibu saya adalah urusannya sendiri, akhirnya Budi kata. Suaranya tegang. Saya tak terlibat. Pak Ketua, Elina Vance menyela halus. Mungkin Ibu Pratiwi bisa beri konteks teknis tentang alur pembayaran dan proses persetujuan faktur yang dimaksud. Itu isyarat saya. Semua mata, setidaknya yang terlihat, berputar ke kotak saya di layar. Saya jaga suara stabil. Nada akademis. Tentu, mulai saya. Pembayaran ke CLP disusun sebagai 3 faktur terpisah. Masing-masing 290 juta rupiah. Jatuh tepat di bawah ambang 300 juta rupiah untuk persetujuan sekunder wajib. Persetujuan ketiga dieksekusi menggunakan token keamanan kriptografik unik Pak Budi. Sekitar pukul 1.58 dini hari Rabu. Log sistem konfirmasi alamat IP asal perintah hardwired ke jaringan eksekutif lantai 23. Bukan koneksi remote. Sistem berfungsi persis seperti dirancang. Saya bicara tak lebih 60 detik. Saya sajikan fakta. Bukan tuduhan. Data. Bukan drama. Saya server log manusia. Saat saya selesai, keheningan kembali. Kali ini lebih berat. Suara tanpa tubuh bicara lagi. Nada putus asa baru merayap masuk. Ini pasti kesalahan sistem. Glitch di jaringan. Saya tak pernah otorisasi pembayaran tengah malam itu.
Token pasti dikompromikan atau lock rusak. Ini masalah teknis. Galloway pandang kotak baru yang baru muncul di layar. Pria yang diam pengamat sampai sekarang. Namanya David Chen. Kepala Keamanan Informasi. Pak Chen. Penilaian Anda. Chen membungkuk ke kamera. Dia pria muda serius yang kelihatan tak lihat matahari 1 dekade. Dia bicara dengan kepastian sunyi tak tergoyahkan pria yang hanya berurusan dengan absolut. Tidak. Katanya. Kata itu paku di peti mati. Tak mungkin. Token perangkat hardware fisik. Butuh sidik jari dan PIN dan hasilkan kunci kriptografik sekali pakai tak bisa diduplikasi. Lock system disimpan di ledger Wurite Once Immutable. Tak bisa diubah. Untuk eksekusi perintah itu di waktu itu dari lokasi itu. Seseorang harus hadir fisik di kantor Pak Budi dengan token Pak Budi dan sidik jari Pak Budi. Hanya 1 token. Kotak hitam tetap sunyi. Pertahanan terakhir diuapkan oleh 1 fakta teknis. Tak ada argumen lagi. Wajah Arthur Galloway muram. Dia bukan lagi rekan tanya sesama. Dia hakim sampaikan vonis. Terima kasih, Pak Chen. Dia balik pandang ke kotak kosong. Budi Santoso. Efektif segera Anda ditangguhkan tanpa batas waktu dari semua tugas di PT Ironvale Systems dan semua perusahaan induk serta anaknya. Sambil tunggu hasil audit forensik penuh. Akses Anda ke semua sistem, platform, dan lokasi fisik perusahaan dicabut. Efektif segera. Setiap kata palu pukul. Perusahaan akuntansi forensik pihak ketiga akan ditahan komite ini untuk lakukan audit komprehensif aktivitas Anda serta aktivitas PT Santoso Logistic Partners dan entitas terkait. Anda diharap kerjasama penuh. Dia jeda. Biarkan berat kalimat mengendap. Sesi ini ditutup. Layar berkedip. Kotak hilang 1 persatu. Galloway. Martin. Vance. Chen. Dalam detik. Tinggal Cory dan saya di ruang virtual. Dia pandang saya lewat pembagi digital. Wajahnya tetap topeng netral profesional. Tak ada senyum kemenangan. Tak ada petunjuk perayaan. Ini bukan kemenangan untuk dinikmati. Ini masalah yang diselesaikan. Risiko yang dinetralisir. Dia hanya pandang saya. Tahan pandangan sebentar. Dan beri angguk tunggal hampir tak terlihat. Itu pengakuan. Sopan santun profesional. Katakan segala yang tak bisa diucap. Sistem kerja. Anda bawa kasus. Kami beri vonis. Babak pertama selesai. Lalu kotaknya hilang juga. Dan saya tinggal pandang pantulan diri sendiri di layar laptop gelap. Saya tak kembali ke kantor. Tidak langsung. Protokol tak terucap sedang bergerak. Dan saya rasakan kewajiban terpisah aneh lihat sampai akhir. Saya naik lift ke lantai 23. Sayap eksekutif. Biasanya koridor kuasa sunyi. Kini digenggam keheningan tegang gerejawi. Asisten di meja pandang intens ke layar. Ketik dengan fokus marah yang sepenuhnya pura-pura. Mereka tak kerja. Mereka coba jadi tak terlihat. Pintu kantornya terbuka. Dan berdiri tepat di luar. Monolit sunyi tak bergerak dalam seragam biru tua.
Penjaga keamanan. Dia wajah familiar. Pria tua baik yang biasa jaga meja depan lobi. Hari ini ekspresinya kosong profesional. Kehadirannya sinyal jelas tak ambigu. Ini bukan kantor lagi. Ini tempat kejadian yang sedang dibersihkan. Saya berhenti beberapa kaki jauh. Penjaga temui mata saya dan beri angguk lambat hampir tak terlihat. Tanda izin. Saya diizinkan saksikan ini. Saya pandang ke dalam. Kantor sudut luas dengan pemandangan panorama kota terasa lebih kecil. Dirampas kuasanya. Budi ada di sana. Punggung ke pintu. Dia tak marah. Tak teriak. Dia gerak lambat metodis. Letakkan isi meja ke kotak kardus coklat polos. Foto perak berbingkai ibu dan dia di perahu layar. Mukopi kebesaran konyol bertuliskan VP terbaik dunia. Penindas kertas kristal. Pernak-pernik kecil menyedihkan kehidupan korporat kini direduksi jadi benda tak bermakna sederhana. Keheningan absolut. Hanya dipecah gesek porselen ke kardus lembut. Desah kertas ditumpuk. Dia raih samping dan saya dengar klik logam samar. Dia lepas lencana ID korporat dari loop ikat pinggang. Dia pegang sebentar. Pandang wajahnya sendiri di kartu plastik. Lalu jatuhkan ke kotak dengan dentum hampa. Dia sedang diurai. Satu potong kecil demi kecil. Dia pasti rasakan kehadiran saya. Dia berbalik lambat. Wajahnya pucat. Matanya cekung. Eksekutif percaya diri memerintah hilang. Diganti pria abu-abu mengecil. Saat dia lihat saya berdiri di sana, kilatan permusuhan lama menyala di matanya. Itu bara terakhir api sekarat. Dia tinjau isi kotak menyedihkan. Lalu pandang kembali ke saya. Seringai memutar bibir. Suaranya bisik rendah kasar. Suara asam murni. Apa yang kamu mau? Lestari, desisnya. Pandangannya sapu saya dengan pemecatan jijik final. Ini semua untuk apa? Separuh dari apa yang saya punya. Kata-kata. Begitu dekat dengan kata ayah kandung dari bertahun-tahun lalu. Tak menyengat. Mereka mendarat seperti potongan akhir sempurna di puzzle kompleks. Dia coba perankan saya dalam peran yang saya tolak, pewaris serakah pendendam. Dia butuh saya jadi itu karena alternatif, bahwa saya hanya instrumen sistem yang dia remehkan, adalah sesuatu ego tak bisa pahami. Saya ambil langkah ke kantor. Karpet tebal redam langkah. Saya berdiri tepat di ambang pintu. Tangan di sisi. Tidak. Kata saya. Suara tenang dan rata. Tanpa kemenangan. Bukan separuh dari apa yang kamu punya. Saya tahan pandangannya dan untuk pertama kali dalam hidup saya lihat dia benar-benar mendengar. Saya mau separuh dari apa yang dia punya, kata saya. Biarkan kata-kata pahit lama menggantung di udara di antara kami. Itu frasa favoritmu. Kan? Ukuran nilai seseorang. Saya dengar pertama kali di pengadilan di Bogor. Tapi saya bukan ayah saya. Saya tak mau uang. Saya mau nilai yang kamu curi. Keuntungan yang kamu skim. Dikembalikan ke orang yang benar-benar kerja. Ke pemegang saham yang kamu tipu. Dan ke karyawan yang bonusnya kamu potong untuk danai keserakahanmu sendiri. Dia pandang saya. Mulut sedikit terbuka.
Tak ada pengenalan kutipan pengadilan. Hanya kekosongan mengejutkan pria yang sudah dikalahkan total sehingga tak paham aturan permainan yang dia kalah. Saat itu, Kori Harjono muncul di sisi saya. Dia pegang tablet. Layar menyala dengan teks dokumen hukum tajam. Dia tak akui saya. Fokus sepenuhnya ke Budi. Budi, katanya. Suara model detasemen profesional. Kami butuh tanda tanganmu. Dia serahkan tablet. Tangan Budi sedikit gemetar saat ambil. Di layar saya lihat header, perjanjian pemisahan dan terminasi. Dia gulir ke baris tanda tangan. Jari sapu kaca. Saya lihat klausul disorot di teks atas. Terminasi karena sebab akibat pelanggaran berat termasuk pelanggaran kebijakan pasal 7.3 dan penyembunyian sengaja konflik kepentingan material. Dia tanda tangan. Dia serahkan tablet kembali ke Kori. Selesai. Dia angkat kotak kenangannya. Saat dia lewat saya, dia tak pandang saya. Dia pandang lurus ke depan. Pria sudah hantu. Berjalan ke kehidupan yang tak dia rencanakan. Penjaga keamanan ikut langkah di belakang. Pengawal sunyi ke lift. Lalu mereka hilang. Kori berbalik ke saya di kantor kosong sekarang. Dia ulur amplop putih polos tersegel. Dari komite, katanya sederhana. Saya ambil. Di dalam satu lembar kertas krim tebal embos dengan kop Bastion Rigge. Bukan pujian publik. Surat terima kasih pribadi. Pengakuan internal formal atas ketelitian luar biasa dan komitmen teguh saya pada prinsip tata kelola korporat. Itu dokumen dirancang diletakkan di file. Segel resmi sunyi atas peristiwa 48 jam terakhir. Itu kwitansi. Saya berjalan kembali ke kantor saya. Saat duduk, ponsel bergetar. Pesan teks. Dari ibu. Budi baru telepon saya. Dia bilang, kamu hancurkan segalanya. Kamu hancurkan keluarga kita. Jari saya melayang di layar. Sebentar. Gelombang kelelahan lama akrab menyapu. Kemarahan. Tuduhan. Seumur hidup memandang ke samping. Saya rasakan tarikan gravitasi toksik lama itu. Lalu lewat. Saya ketik balasan. Ibu jari gerak dengan presisi mantap pasti. Saya tegakkan kebijakan korporat untuk lindungi perusahaan dari penipuan. Tindakan itu juga lindungi kamu darinya. Saya tekan kirim. Lalu diamkan ponsel dan letakkan telungkup di meja. Sebentar kemudian, pengumuman korporat internal muncul di layar. Dari CEO. Umumkan dengan penyesalan mendalam kepergian segera Budi Santoso. Di paragraf terpisah seolah tak terkait. Umumkan bonus mitigasi risiko sekali waktu khusus akan dibayarkan ke seluruh tim proyek garis bersih sebagai pengakuan kontribusi signifikan proaktif mereka dalam lindungi aset perusahaan. Tim saya akan dihargai. Sistem dengan cara birokratis lambatnya sendiri menyeimbangkan buku. Hari selesai. Saya kemas tas dan berjalan keluar kantor. Sayap eksekutif sunyi. Asisten penasaran sudah pulang. Saat lewat kantor mantan Budi, saya lihat pintu sedikit terbuka. Ruangan gelap. Hanya cahaya ambien dari lorong. Kru pembersih sudah lewat. Meja luas kosong kayu mengkilap. Satu-satunya tanda pernah ada orang adalah tempat sampah plastik kecil di samping meja.
penuh kertas buang. Dan di sana, dililit di atas seperti ular mati, ada ikat pinggang, terbuat dari kulit coklat tua tebal. Gasper kuningan dingin dan kusam di bawah lampu fluoresen. Instrumen kontrol terakhir yang dia buang. Saya berhenti. Saya pandang lama. Tak ada gelombang kemenangan. Tak ada pelepasan katarsis. Hanya ketenangan. Dengung sistem ventilasi gedung. Suara lalu lintas jauh dari jalan di bawah. Ikat pinggang hanya benda. Strip kulit dan logam. Tak berdaya dan menyedihkan di tempat sampah penuh. Saya tak ambil. Saya tak sentuh. Saya berbalik dan berjalan pergi. Langkah bergema pelan di lorong kosong. Email itu mendarat di setiap inbox Iron Vale tepat pukul 16.32 sore. Itu mahakarya eufemisme korporat. Monumen steril untuk krisis yang terkendali. Kepada semua karyawan Iron Vale Bastion Ridge dari Joko Susilo, CEO. Subjek, update organisasi, peningkatan proses tim efektif segera. Budi Santoso telah mengundurkan diri dari posisi Wakil Presiden Operasi Keuangan untuk mengejar peluang lain. Kami ucapkan terima kasih atas kontribusinya dan doakan sukses di masa depan. Sehubungan review internal komprehensif dan sebagai bagian komitmen berkelanjutan kami ke tata kelola kelas dunia. Kontrak vendor dengan PT Santoso Logistic Partners telah diakhiri. Selanjutnya, kami akan implementasikan proses persetujuan multifaktor ditingkatkan untuk semua kontrak vendor pihak ketiga. Detail tambahan dan pelatihan wajib akan menyusul dari Departemen Compliance. Terima kasih. Joko Susilo. Itu eksekusi publik disamarkan memo. 3 paragraf pendek yang efisien hancurkan karir seorang pria. Hapus perusahaan penipuan. Dan secara implisit validasi sistem yang dia coba subvert. Nama garis bersih tak pernah disebut. Tapi hantunya menghantui setiap kata. Nama saya tak ada dimanapun. Dan itu kemenangan sejati. Saya bukan cerita. Sistem yang cerita. Saya tutup email. Saat layar kembali ke desktop. Ponsel pribadi yang diam sepanjang sore bergetar sekali di koster kulit di samping keyboard. Layar menyala. Pesan dari nomor yang tak saya lihat bertahun-tahun. Tapi nama yang tak pernah saya hapus. Ayah kandung saya. Hari. Pesan hanya 4 kata. Pertanyaan yang juga tuduhan. Harapan picik untuk kemenangan yang dia pahami. Separuh dari apa yang dia punya? Sebentar. Saya lihat kembali pengadilan di Bogor. Bau wol lembab. Dan dengar seringai di suaranya saat pandang jam plastik murah saya. Dia masih pikir ini soal uang. Dia masih pikir ini perjuangannya. Saya tak ketik balasan. Sebaliknya, saya ambil screenshot pengumuman CEO. 3 paragraf menyala. Tajam dan final. Saya lampirkan gambar ke pesan baru dan kirim balik. Lalu ketik jawaban pendek 4 kata saya sendiri. Jawaban dingin sempurna tak beremosi untuk pertanyaan hantu serakahnya. Sekarang ya. Sesuai kebijakan. Itu kebenaran. Audit forensik akan tarik kembali uang. Kontrak yang dibatalkan akan kembalikan dana ke perusahaan. Sistem akan seimbangkan buku. Separuh dari apa yang dia punya. Atau setidaknya separuh dari yang dia curi. Akan direbut kembali oleh aturan.
Saya tekan tombol power ponsel lama. Layar minta geser untuk matikan. Saya geser jari di kaca dan perangkat gelap. Jalur komunikasi terakhir ke masa lalu terputus. Saya berdiri dan berjalan ke jendela. Hujan yang mengancam sepanjang sore akhirnya lewat tanpa benar-benar mulai. Jalanan Jakarta 23 lantai di bawah kering. Tangkap sinar sore di aspal. Kota bergerak. Mesin perdagangan dan lalu lintas luas tak peduli. Sepenuhnya tak sadar perang kecil sunyi yang baru selesai di menara kaca di atasnya. Tak ada kegembiraan. Tak ada lonjakan adrenalin. Tak ada keinginan rayakan. Hanya ketenangan mendalam menembus. Jenis ketenangan yang datang setelah persamaan panjang rumit akhirnya terpecah. Kemenangan tak butuh tepuk tangan. Tak butuh kata lebih. Itu hanya fakta. Sepadat dan nyata seperti rangka baja gedung di sekitar saya. Saya kembali ke meja untuk terakhir kali hari itu dan buka sistem manajemen kasus compliance. Saya navigasi ke file yang saya buka 48 jam lalu. Kasus 73 BKM. Saya klik tombol selesaikan. Kotak teks muncul minta pernyataan penutup final. Jari saya gerak di keyboard. Ketik 3 kata terakhir yang file itu butuh. Epitaf definitif akhir untuk seluruh urusan. Kasus ditutup. Kontrol efektif. Saya tekan enter. Layar simpan input saya. Status kasus berubah dari aktif ke selesai. Layar memudar ke hitam dan cerita berakhir di sana.